Hey guys, Mike di sini. Baru aja kemarin kita kan udah ngeliat kehebatan Asus TUF Gaming A15 yang prosesornya itu berisi AMD Ryzen 4000 series mobile processor. Nah, deretan CPU mobile AMD yang bernama Renoir atau Renoir ini diprediksi bakal jadi the next big thing di dunia CPU mobile. Nggak cuma di laptop gaming doang, tapi di seluruh lineup notebook. Dari yang entry level sampai high end. Itulah kenapa biar kalian tahun 2020 ini nggak bingung nyari prosesor AMD mobile yang cocok buat kebutuhan kalian, kita langsung aja buatin video recap semua lineup prosesor AMD Ryzen 4000 series. Sebelum kita list semua CPU satu persatu, kita recap aja apa yang sebenarnya baru dari arsitektur Renoir ini. Yang pertama, semua CPU Renoir udah menggunakan proses produksi 7 nanometer TSMC. Jadi intinya ini adalah versi mobile dari arsitektur Zen 2 yang keluar tahun lalu, sebuah upgrade dari arsitektur Zen Plus yang ada di semua laptop AMD Ryzen 3000 series sebelumnya. Dan dibandingkan proses 12 nanometer plus tadi, tentu saja Renoir ini diharapkan punya efisiensi daya dan performance per watt yang jauh lebih tinggi. Secara spec-sheet, semua prosesor Renoir bisa support sampai 64GB RAM, dual channel, dan itu pun akan semakin optimal, mengingat RAM 3200 MHz di laptop katanya akan semakin mainstream di tahun 2020 ini. Dari sisi GPU, untungnya udah nggak ada lagi Vega 3, kita langsung ke Vega 5, Vega 6, Vega 7, kalau nggak Vega 8 di SKU Renoir ini. Tapi sayangnya udah nggak ada lagi Vega 10, mungkin ya demi menghemat tempat untuk menaruh core sebanyak-banyaknya dalam sebuah CPU. Tetap saja dibandingkan merek sebelah, Vega series adalah solusi integrated GPU yang sangat baik. Oke, kita langsung mulai aja list satu persatu. Mestinya kita mulai itu dari AMD Athlon, ya nggak? Cuma masalahnya Athlon ini belum ada, jadi kita langsung aja mulai dari Ryzen U 4000 series, ya. Sama seperti Ryzen 3000U series tahun lalu, Ryzen 4000U series ini ditujukan untuk laptop-laptop ultra portable atau thin and light intinya. Karena TDP-nya hanya 15 watt sampai 25 watt untuk TDP up-nya. Laptop-laptop mainstream tentunya juga akan dipersenjatai Ryzen U series ini, biasanya untuk budget-budget options, terutama di segmen entry level. Mulai dari yang paling cupu, ya nggak benar-benar cupu sih, tapi ini yang paling basic yaitu Ryzen 3, jadi Ryzen 3 4300U. Bagusnya ini sekarang udah langsung loncat ke 4 core, jadi udah nggak ada lagi Ryzen yang dual core, ini 4 core 4 thread, nggak ada SMT. Mestinya bisa ngasih performa lebih bagus dibandingkan dual core 4 thread. Again, udah nggak ada lagi Vega 3, jadi Ryzen 3 pun dikasih Vega 5 untuk integrated graphics-nya. Lanjut ke Ryzen 5 4000U, ada 2 SKU, yaitu Ryzen 5 4500U dan juga 4600U. 4500U punya 6 core 6 thread, dan 4600U punya 6 core 12 thread. Dua-duanya dipersenjatai IGP Vega 6. Nah, yang paling menarik dari Ryzen U series terbaru ini adalah Ryzen 7. Ada Ryzen 7 4700U dan juga 4800U, dan mereka ini adalah prosesor mobile 8 core pertama yang bisa dimasukkan dalam laptop thin and light. 4700U punya 8 core 8 thread, dipersenjatai Vega 7, dan 4800U punya 8 core 16 thread dan dipersenjatai IGP Vega 8. Jadi ini yang udah paling mentok, tadinya Vega 10. Mungkin ada penurunan performa dikit, tapi dengan kecepatan RAM yang lebih tinggi, mestinya ini performance loss-nya nggak begitu signifikan banget. Setelah Ryzen seri U, kita masuk ke Ryzen 4000 series seri H. Jadi ini adalah seri yang dipakai untuk laptop-laptop gaming atau laptop-laptop performa tinggi yang butuh power lebih banyak. TDP-nya itu sampai 45 watt. Di Ryzen H series nggak ada Ryzen 3, jadi langsung loncat ke Ryzen 5 series. Yang pertama, Ryzen 5 4600H. Ini adalah prosesor 6 core 12 thread, bisa turbo sampai 4 GHz, dan dipersenjatai IGP Vega 6. Selanjutnya untuk Ryzen 7, nggak ada yang 8 core 8 thread, kita langsung loncat ke 8 core 16 thread. Seperti yang kemarin di review di Asus TUF Gaming A15, yaitu Ryzen 7 4800H. Integrated graphics yang dipakai di sini adalah Vega 7. Dan di seri H, di atas Ryzen 7 ada lagi Ryzen 9. Ya, sebelumnya nggak pernah ada Ryzen 9 untuk mobile, sekarang ada. Tapi dibandingkan Ryzen 9 desktop yang benar-benar ada penambahan core dibandingkan Ryzen 7, ini lebih ke Ryzen 7 yang bisa clock speednya lebih tinggi secara base clock dan juga turbo.
Intinya bisa lebih optimal untuk sustain load dan juga performanya pastinya lebih tinggi sedikit dibandingkan Ryzen 7. Kita lihat Ryzen 7 4800H itu base clock-nya adalah di 2,9 GHz sampai 4,2 GHz turbo. Nah, sedangkan Ryzen 9 4900H dapatnya 3,3 GHz base sampai 4,4 GHz turbo. Selain itu juga punya IGP yang sedikit lebih kencang, yaitu Vega 8. Nah, yang benar-benar baru dari AMD Ryzen Renoir ini adalah seri CPU HS. Kita nggak pernah lihat ada seri HS dari Intel maupun AMD. Secara prinsip ini adalah CPU-CPU seri H yang high performance, tapi dibinding dan dioptimasi demikian rupa hingga TDP-nya hanya 35 watt saja. Jadi dia optimize untuk jalan default lebih rendah tanpa kehilangan performa yang terlalu signifikan. Jadi ini adalah prosesor yang sangat cocok untuk laptop-laptop gaming thin and light atau performa tinggi tapi compact intinya. Jadi kemungkinan besar di 2020 ini kita akan lihat semakin banyak laptop-laptop performa tinggi compact seperti Zephyrus G40 dari ROG yang bersenjatakan Ryzen HS ini. Bagusnya ini sama-sama dimulai dari Ryzen 5 yaitu 4600HS. Secara spek kurang lebih identik dengan Ryzen 5 4600H. Hanya saja kalau kita bicara sustain performance, mungkin kalian render lama atau main game lama, ini performa turbonya nggak akan sebagus Ryzen 5 4600H. Setelah itu tentu ada Ryzen 7 4800HS. Ini sama speknya dengan 4800H. Hanya saja tadi TDP-nya lebih rendah. Dan Ryzen 9 4900HS. Well, yang ini clock speed emang hanya 3-4,3 GHz turbo, tapi nevertheless ini sangat impresif untuk sebuah CPU 35 watt TDP. Ya, intinya nanti kita lihat aja performanya di laptop-laptop thin and light performa tinggi. Ini akan sangat menarik pastinya. Karena kalau kita lihat dari tim biru, kayaknya emang belum ada CPU yang bisa ngimbangin seri HS ini dari Ryzen 4000 series. Terakhir, ini ada yang paling baru, yaitu Ryzen Pro 4000 series yang baru keluar bulan Mei ini. Jadi kalau kalian sebelumnya belum familiar dengan Ryzen Pro, ini adalah prosesor-prosesor yang ditujukan untuk enterprise. Jadi ya bukan untuk normi-normi seperti kita, tapi buat mereka yang benar-benar kerja di lingkungan enterprise dan butuh security sangat tinggi, ya. Jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai ada yang dihack, dan memudahkan manajemen IT juga. Jadi misalkan punya fitur SME atau Secure Memory Encryption, terus ada System Image Stability, Enhanced Virus Protection, jadi ini antivirusnya itu secara hardware sudah dipasang dalam CPU-nya, dan kita sebut Manageability Support. Cuma mungkin karena tadi nambah banyak hardware di CPU ini, akhirnya IGP yang dipasang itu nggak ada yang lebih kencang daripada Vega 5. Ya ini sebatas info aja gitu. Kita yakin kalian yang menonton NR itu kayaknya nggak perlu menghiraukan Ryzen Pro series. Kecuali kalian punya perusahaan dan mau bikin pengadaan laptop-laptop kelas enterprise. Ya nggak? Ini bukanlah produk yang benar-benar ditujukan untuk consumer. Yap, jadi itulah semua line up Ryzen 4000 series yang udah rilis as of Mei 2020 ini. Semoga ini semakin seru pertarungannya antara tim biru sama tim merah. Jadi tim biru tuh jangan sampai terlalu ketinggalan juga, kalau nggak akan seru nanti pertandingannya. Semoga dari sisi tim biru ada sesuatu yang bisa menandingi Ryzen 4000 series ini. Walau mungkin kemungkinannya nggak begitu besar ya. Ngelihat ini lompatan performanya itu udah jauh banget dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan adanya kompetisi, perkembangan teknologi akan semakin cepat tentunya. Well, thank you banget semuanya yang udah nonton video ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah seri AMD Ryzen Mobile yang paling cocok untuk kebutuhan kalian? Jangan segan-segan buat komen di bawah. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. And as always, stay safe.